Action. Assalamualaikum Bu Okta. Waalaikumsalam Pak Zon. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Maaf mengganggu waktunya Bu. Tidak Pak. Begini Bu, sebelum melakukan pembelajaran di kelas, kita akan melakukan pra-observasi dulu. Kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran alurita itu? Pembelajaran ini akan saya laksanakan di hari Senin pukul 9 pagi di ruang 11 Pak. Di kelas berapa Bu? Nah kebetulan di kelas 10 teknik alat berat 2. Kelas 10 teknik alat berat 2 ya Bu ya? Iya. Kalau boleh tanya ya Bu, mata pelajaran apa yang Ibu ampuh atau silakan? Kebetulan di SMK Negeri 2 ini saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia Pak. Bahasa Indonesia ya. Menggunakan model pembelajaran apa? Model pembelajaran yang saya gunakan itu model berdiferensiasi PJBL atau Alutirta. JPL atau alurita ya. Apa yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran itu? Nah, yang ingin dicapai itu Pak, hasil akhirnya itu tulisan puisi siswa tersebut. Tulisan ya, ya. Ya, tulisan. Yang berikutnya Bu ya, apa yang sudah Ibu terapkan dalam pembelajaran? Nah, yang sudah saya terapkan itu, saya sudah melatih siswa tersebut menulis, khususnya untuk materi yang sekarang itu menulis puisi Pak. Puisi. Rencana apa yang ingin Ibu lakukan? Rencananya itu menggali potensi tiap siswa. Menggali potensi Ya. setiap siswa. Kompetensi apa yang kompetensi apa lagi yang ingin Ibu tingkatkan Bu? Nah, selain meningkatkan masalah penulisan siswa, juga saya di sini ingin meningkatkan mengenai pertanyaan berbobot Pak. Tentang pertanyaan berbobot ya. Kesulitan apa yang Ibu hadapi ya, dalam pembelajaran itu? Kebetulan di sini kesulitan yang saya hadapi itu masih ada beberapa Ya. siswa yang malas menulis, khususnya menulis puisi. Iya, jadi yang ternyata yang Ibu hadapi itu kita siswa yang Iya, malas yang menulis malas ya. menulis. Selanjutnya Bu ya, alat peraga yang akan Ibu gunakan itu apa Bu? Nah, kebetulan karena ini materinya tentang puisi, yang pertama ada teks puisi tentunya, lalu ada kertas yang saya siapkan, kemudian ada karton, Ya. dan hal-hal lain yang berkesinambungan dengan materi ini. Ternyata itu ya, jadi ada karton, ada teks puisinya, Iya. jadi itu ya alat Iya. peraga yang Ibu pakai pada proses pembelajaran. Selanjutnya Bu, baik Bu, setelah melakukan observasi ini ya, atau praktek kognitif yang kita lakukan ini, akan setelah ini kita akan mengajar, kita akan betul lagi Bu, pelaksanaan pra-observasi ini ya, kita akan lakukan lagi setelah Ibu melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Kita nanti akan mengadakan bincang-bincang lagi Bu setelah nanti bisa mengajar, itu kita akan lakukan lagi namanya pasca observasi Bu. Ya, terima kasih Bu ya atas waktunya ya, semoga apa yang Ibu rencanakan itu berjalan dengan lancar. Amin. Ya, cukup di sini dulu Bu ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Semangat hari ini? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas mana ya? Silakan dipimpin terlebih dahulu doanya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah, berarti sehat semua ya? Hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang teks puisi. Ada yang tahu apa sih itu puisi? Ya, boleh. Kata-kata yang indah. Kata-kata yang indah ada lagi.
Jadi puisi adalah suatu karya sastra yang menggunakan kata-kata yang indah yang bisa saja berasal dari pengalaman, lalu berasal dari perasaan ataupun imajinasi dari penulis atau penyair. Sebenarnya pengertian puisi itu banyak. Ada beberapa para ahli yang mengungkapkan apa itu puisi. Lalu ada pengertian puisi di beberapa website resmi yang ada di internet. Di sini Ibu mengutip salah satu pengertian puisi menurut H.B. Jassin. Jadi H.B. Jassin mengungkapkan bahwa puisi adalah suatu karya sastra yang diucapkan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya terdapat pemikiran-pemikiran ataupun tanggapan-tanggapan. Jadi sudah tahu ya apa tadi puisi? Selain pengertian dari puisi, Ibu juga akan menjelaskan mengenai unsur dari puisi. Unsur dari puisi itu ada dua. Yang pertama ada unsur fisik, yang kedua ada unsur batin. Yang unsur fisik itu yang pertama ada tipografi. Apa? Tipografi. Tipografi adalah pengaturan baris atau pengaturan jenis huruf. Jadi dalam menulis puisi, kita sebagai penulis diberi kebebasan untuk menuliskan puisi. Boleh dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, ataupun tengah-tengah. Karena dari awal tadi diomongkan, puisi itu memiliki kata-kata yang indah atau bernilai estetika. Jadi bagaimana kita penulis untuk membuat puisi kita menjadi indah. Yang kedua ada diksi. Diksi adalah pemilihan kata oleh penulis. Dan yang ketiga ada imaji atau citraan. Imaji atau citraan ini adalah susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seorang pembaca saat membaca suatu puisi. Lalu yang keempat itu ada majas atau gaya bahasa. Dan terakhir ada rima atau irama. Itu artinya persamaan bunyi. Jadi sudah tahu kan kalau unsur fisik tadi ada berapa? 5. Yang pertama tipografi, yang kedua diksi, yang ketiga imaji, yang keempat ada majas, dan terakhir ada rima. Setelah unsur fisik, yang kedua ada unsur batin. Yang pertama unsur batin itu adalah tema atau makna dari puisi tersebut. Yang kedua ada rasa atau feeling. Lalu yang ketiga ada nada. Dan terakhir ada amanat atau pesan yang ingin disampaikan. Nah itu adalah unsur dari puisi. Yang terakhir itu ada ciri dari puisi. Ciri puisi yang pertama memiliki keindahan bahasa. Yang kedua ada ritme atau irama yang khas. Lalu yang ketiga ada makna yang dalam. Dan yang keempat itu sajaknya teratur. Dari seluruh yang Ibu sampaikan, tujuan pembelajaran kita diharapkan yang pertama, kalian mampu menganalisis apa saja unsur dalam puisi. Yang kedua, kalian juga mampu menganalisis apa saja ciri-ciri yang ada di dalam puisi. Dan yang ketiga, terakhir, kalian diharapkan dapat membuat dan menulis puisi. Nah di sini kita sudah terbagi menjadi beberapa kelompok. Ini kelompok kita minggu lalu ya sama saya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibu akan memberikan tugas. Tugas kelompok 1 dan 2 menuliskan puisi. Tugas kelompok 2 dan 3 menulis dan menempel puisi di karton. Nanti kartonnya Ibu kasih. Lalu kelompok 5 dan 6 tugasnya membuat video membaca puisi. Paham?
sebagai sumber referensi kalian. Jangan lupa dibuat nama kelompoknya di sana ya. Ya, ditulis nama kelompoknya. Silakan dikerjakan yang sama-sama ya. Lakukan dulu ya. Lakukan dulu. Sekolah gigi. Nah, itu langsung berat. Salin ke sini ya. Udah, nanti isinya tulis ditempel di sini, oke? Kita maju. Silakan kelompok 3 yang sudah selesai presentasikan tugas kalian ke depan. Ayo bawa tugasnya ke depan. Presentasi ke depan. Ayo. Ulang lagi. Ya, kayak apa? Bajunya mau pakai buka baju kau. Maju banyak empat orang. Empat orang berdiri di tengah. Bajunya dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan puisi kami. Taman undangan kita berdua, tak lebar luas, kecil saja. Suatu tak kehilangan lain dalamnya. Bagikan dan aku cukuplah teman bimbangnya. Tak berbulu warna pada rumput, tak berbanding permadani kalau lembut dipijak kaki. Bagi kita bukan halangan karena kita. Tepuk tangan dulu. Silakan kelompok 3 boleh kembali. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentasi dari kelompok 3. Bagus ya visinya? Yang lain, kelompok lain juga bagus-bagus visinya dilihat. Nah, baiklah anak-anak, dari seluruh materi
sampaikan. Mari kita simpulkan bersama-sama kegiatan kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Boleh? Hari ini kami dapat menyimpulkan bahwa puisi adalah sebuah kata-kata yang indah dan merupakan karya sastra. Nah, ada lagi yang bisa? Ya, apa? Bisa menulis puisi, benar. Ada lagi? Kami bisa mengerti tentang unsur-unsur puisi. Ya, bisa mengerti tentang unsur-unsur puisi. Jadi, semua jawaban teman-teman kita ini sudah benar semuanya. Hari ini kita sudah mempelajari materi tentang puisi seperti yang telah disampaikan oleh kelompok 3. Pengertian puisi sudah tepat. Itu adalah kata-kata yang indah berasal dari imajinasi kita. Lalu unsur-unsur puisi ada 2 tadi, unsur fisik dan unsur batin. Dan terakhir hari ini kita sudah bisa dan mampu untuk membuat puisi. Terima kasih banyak untuk hari ini. Pelajaran ini jangan lupa diulang lagi di rumah agar kalian makin terbiasa dan makin bisa menulis puisi. Untuk minggu depan, Ibu mau memberi tugas karena hari ini kita sudah membuat puisi. Minggu depan kita praktek ya, praktek membaca puisi. Silakan bisa kalian buat video atau mau langsung presentasi di depan, bebas. Yang penting kalian mempraktekkan cara membaca puisinya. Ibu tutup sampai hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Okta. Waalaikumsalam Pak Zon. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ya, begini Bu ya, setelah kemarin kita mengadakan pra-observasi, setelah itu Ibu melaksanakan observasi di kelas. Nah, hari ini kita akan mengadakan pasca observasi setelah kegiatan yang dilakukan di kelas. Yang ingin saya tanyakan Ibu nih, kegiatan mengajar Ibu di kelas itu sudah baik Bu, sudah bagus. Kira-kira ini menurut Ibu hambatan apa lagi yang Ibu temui di dalam pembelajaran di kelas Bu? Nah, hambatan yang Pak pada kenyataannya ternyata di pelaksanaan dan alur di RPP saya itu tidak sesuai Pak. Ada beberapa yang tidak sesuai. Jadi ya ternyata di dalam RPP atau di alur RPP itu ternyata tidak sesuai harapan yang Ibu inginkan pada saat di pelaksanaan di kelas ya. Selanjutnya Bu ya, bagaimana perasaan Ibu pada saat pembelajaran? Perasaannya alhamdulillah saya merasa senang nih Pak, karena pada saat pembelajaran ini berbasis proyek dan pembelajaran ini berpihak atau berfokus kepada murid. Jadi pembelajaran yang dilaksanakan itu berbasis proyek Ya. atau pembelajaran yang memang berpihak pada murid ya Bu ya. Berikutnya Bu ya, bagaimana menurut Ibu ya, apa yang Ibu rasakan pada saat coaching atau pada saat pembelajaran di kelas? Dengan kegiatan coaching ini saya dapat memiliki pengetahuan baru Pak Ya. dan solusi pemecahan masalah mengenai siswa saya di kelas. Jadi Ibu mendapatkan suatu solusi Ya. pemecahan masalah ya, yang sedang Ibu hadapi pada saat mengajar di kelas. Baik Bu ya, mungkin itu saja dan memang ternyata Ibu sudah mengalami perubahan ya, dengan menggunakan proses dari observasi, setelah observasi dan terakhir ini adalah pasca observasi. Semoga apa yang Ibu laksanakan di kelas yaitu menambah pengetahuan Ibu, dan saya ucapkan terima kasih Bu atas waktunya. Ya, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.